Halo, namaku Zeta, aku seorang ibu rumah tangga. Nama saya Istining Dia, saya driver ojol. Nama saya Salsabil Faiza, aku sekarang sebagai mahasiswi. Arti perempuan buat aku itu adalah jantungnya rumah ya. Dia tuh benar-benar sosok yang paling berdaya ya, yang kalau nggak ada perempuan tuh gimana ya tuh. Lalu juga berdaya dalam artian mereka bisa mengurus dirinya, mengurus suaminya gitu, mengurus keluarganya, mengurus anak-anaknya, tapi dia juga tetap berdaya bisa mengejar impiannya. Tanpa seorang laki-laki gitu yang saya jalanin 4 tahun ini gitu, kita tuh lebih kuat justru gitu. Jangan sampai kita nggak ada laki-laki, anak-anak kita terlantar gitulah. Menurut aku wanita itu driving force of society. Dan selalu menurut aku tuh di rumah tuh ibu yang carrying the weight. Kayak mamaku aja waktu itu kita lagi nggak ada duit buat waktu itu. Terus dia pasti selalu aja ada ide kayak ngejual makanan biasanya kan ibu-ibu. Sempet sedih aja karena maksudnya itu dia harus ngelakuin itu untuk kayak buat kita aja gitu loh. Dan dia padahal dia dulu nggak bisa masak gitu. Dan dia belajar masak untuk itu gitu. Di masa sekarang sih malah menurut aku banyak positifnya ya gitu, dengan teknologi itu ngebantu banget perempuan untuk bisa menjalankan multi peran gitu. Jadi nggak cuman jadi ibu rumah tangga ya, mungkin kalau dari sisi aku sih, aku juga ngerasa walaupun aku udah jadi seorang ibu tapi tidak terbatas juga kok untuk impian-impianku yang lain, untuk kegiatan-kegiatan di luar yang lain. Nggak melulu aku hanya harus diam di rumah, hanya harus menyiapkan kebutuhan suami dan anak-anak, tapi aku juga bisa memenuhi kebutuhanku sendiri gitu. Saya nggak ngilang-ngilangin maksudnya peran dari laki-laki ya, tapi banyak inspirasi itu dari perempuan sebenarnya. Apalagi kita yang seorang janda gitu kan. Jadi perempuan itu bisa jadi ayah, bisa kerja apapun. Saya pun pernah loh ngalamin jadi kuli bangunan gitu. Anak-anak saya taruh di taman deket bangunan saya gitu kan. Kalau laki-laki tuh pasti nggak mau, pasti anak ditinggal gitu kan. Makanya di situ saya berjuang, oh iya anak-anak saya harus tetap bisa sekolah, bisa makan gitu. Menurut aku sih bisa semuanya. Dulu mungkin emang kita kan kayak terpaksa sama gender norms, sama apa kita dididik di rumah aja, kita terkekang sama dapur, rumah, anak. Tapi menurut aku sekarang udah makin wanita sih menurut aku bisa semuanya banget, karena tanpa wanita tuh menurut aku nggak ada apa-apanya di dunia gitu. Setiap ada darurat, krisis dan apa, wanita selalu yang step up, kita bersuara. Dan seringnya tuh menurut aku itu kelihatan juga di sejarah tuh, kita kalau usaha wanita tuh lebih overlook daripada yang laki-laki. Biasanya nggak diinget kalau yang wanita gitu kan. Padahal sama aja susah-susahnya gitu sama laki. Saat ini peran yang aku jalankan tuh ya multi peran tadi sih sebenarnya. Jadi istri juga, jadi ibu juga, terus juga ya itu dia yang aku menjalankan peran yang mungkin sebelumnya aku kan dulu lama ya bekerja gitu ya, bekerja banyak rasa kayak aduh dulu tuh ada rasa bersalah ninggalin anak apa segala. Nah itu sebenarnya aku yang lagi sekarang menjalankan peran yang sebenarnya aku butuhkan gitu, bahwa aku tetap bisa ngurus mereka gitu walaupun aku di rumah, dan aku tetap bisa juga berdaya, aku juga punya, dan aku akhirnya bisa juga punya waktu untuk olahraga, untuk ngurus diriku lagi. Kayak kita nih bisa mencakup jadi bapak, jadi ibu gitu kan. Kita laki-laki belum tentu bisa kayak kita. Mungkin ibu saya itu mengajarkan saya untuk kuat gitu. Disitulah saya bilang, oh iya loh, di sini ada 2 anak yang harus saya perjuangkan gitu. Jadi ya penyemangat saya ya anak-anak saya. Walaupun saya sakit, saya tetap harus cari uang gitu buat anak-anak saya. Kalau aku sendiri sebagai daughter, menurut aku sekarang lagi in a way lagi memenuhi impian nenekku sama mamaku gitu. Aku kan sekarang lagi belajar hukum di UI. Itu aku juga, it's my choice, tapi aku juga tahu itu sebenarnya aku kayak terpengaruhi dari keluarga sama kayak nenekku sama mamaku. Karena menurut aku tuh ada kebutuhan di keluarga aku juga.
Biasanya nih kalau anak aku sakit, nah itu tuh bener-bener rasanya aduh kayak gue gagal nih jadi ibu misalnya kayak gitu. Karena ada aja kan omongan, udahlah gitu, oh iya enggak emang musim memang. Tapi kadang kalau misalnya memang yang tadi, kadang fisik kita kan udah lelah ya dari pagi kita ngurus ini itu, kita ini. Jadi kadang kalau pas lagi lelah tuh gampang banget sisi sensitifnya kita tersentuh itu di situ. Kayak aku gagal ya jadi ibu, kayak aku nggak bener kok anakku gini. Belum lama anak saya kan yang satu dia ambil ayahnya. Karena anaknya memang yang minta gitu kan. Ternyata anak saya pun gak disekolahin di sana. Saya sakit hati saya dengernya. Makanya sekarang nih saya berjuang sampai keuangan saya stabil gitu kan. Saya akan jemput anak saya lagi. Biar anak saya ikut saya sekolah lagi sama saya. Saya bertekad untuk ambil anak saya lagi di ayahnya. Biar saya sekolahin di sini. Saya susah terseok-seok. Saya nggak makan berhari-hari juga saya ikhlas. Yang penting anak-anak saya sama saya. Ada yang menurut aku impacted banget ke aku juga dan kelihatan tuh beauty standards. Aku jadi dulu ya overweight lah gitu. I didn't look like this gitu. Terus pas aku mulai tinggi, kurus, itu kerasa banget menurut aku treatment orang tuh beda sama aku. Jadi kayak misalnya dulu aku kayak suka yang hal mungkin nerdy gitu atau apa. Pas aku dulu nggak atraktif, itu aku kayak diledekin atau apa. Terus pas aku sekarang kayak gini, oh it's cool aja, it's quirky. Kalau untuk diriku sendiri sih pribadi ya pasti dari sosok ibu aku sendiri ya, ibu aku dan mama mertua aku yang benar-benar dedikasinya buat anak-anak luar biasa. Jadi memang aku ketika punya anak tuh mikirnya aku juga pengen all out lah gitu ya untuk anak-anak, dampingin mereka benar-benar memastikan memenuhi ya gizinya, ya juga punya waktu berkualitas sama anak-anak. Ibu saya tuh nggak pernah ngeluh, itu walaupun susah nggak makan, dia tetap anak-anaknya itu prioritas sekolah gitu. Walaupun kita kadang juga di sekolah nggak jajan gitu kan, yang penting tuh di rumah udah makan kata ibu, di sekolah nggak jajan nggak apa-apa, yang penting fokus sekolah aja gitu. Karena pendidikan di keluarga saya itu memang lebih utama gitu. Ini mungkin klise banget ya, tapi menurut aku bersyukur aku bisa bilang itu kalau inspirasi aku tuh ibu aku. Pas dia muda tuh dia sempat jadi aktivis gitu. Itu juga yang inspire aku masuk hukum kan, karena maksudnya kayak the way she raised me sama my sisters tuh bikin kita open minded, tolerant, tapi juga kayak rasa keadilannya tinggi gitu. Dia juga ngalamin kesusahannya tuh dalam keluarga dan pernikahan. Menurut aku tuh dia banyak di judge-nya gitu loh. Aku dari dulu bingung kenapa kalau cerai gitu dan dia yang malah ngambil aku sama kakak sama kembaran aku, malah dia yang disalahin gitu. Perempuan yang menginspirasi itu yang tahu dia maunya apa dan dia mau kata orang bilang A, B, C, dia tetap sama kemauan keinginannya itu gitu loh. Dia tetap bisa berdiri di atas kakinya sendiri untuk kemauannya kayak gitu. Dan maksudnya itu nggak gampang sih. Itu juga pergolakan batin perempuan untuk menentukan apa yang mereka mau, itu tuh panjang. Setiap saya ngobrol ke orang gitu kan, apalagi sesama ojol janda juga gitu kan, nantinya dia ngasih kisah hidup dia ke saya gitu kan. Oh ada yang bisa saya ambil gitu kan, atau bisa saya pelajarin, yang minusnya ya jangan saya ambil gitu kan. Itu sih yang saya pelajarin itu aja gitu. Nantinya akan jadi tameng buat hidup saya gitu. Yang aku selalu belajar dari dia tuh, kalau wanita tuh katanya harus brain, beauty, behavior gitu. Jadi harus punya ketiganya. Kamu nggak boleh cakep doang tapi nggak ada apa-apa otaknya. Tapi nggak boleh juga kamu pinter tapi nggak ada manners-nya. Perempuan seringkali diperlakukan tidak adil, dianggap lemah, dipandang hanya dari rupa fisiknya. Bahkan, tidak jarang perempuan juga menjadi korban objektifikasi oleh kelompok lain. Namun, penindasan dan perlakuan-perlakuan tersebut justru membangkitkan semangat persatuan di antara perempuan. Mereka saling memberdayakan dan memperjuangkan
hak-hak sesama. Pada 12 April 2022, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya resmi disahkan. Sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan RUU TPKS dan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama, Puan Maharani pun dianugerahi penghargaan Inspirator Perempuan Indonesia 2022. Perjuangan hak-hak dan pemberdayaan perempuan juga dilakukan oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga. Selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ia menjalankan beragam program pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah mengedepankan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Selain karena kontribusi besar mereka terhadap perempuan Indonesia, tokoh-tokoh ini juga menginspirasi karena mereka bisa bersaing dan berkiprah di dunia politik. Dunia yang notabene didominasi oleh laki-laki. Namun, untuk menjadi perempuan yang inspiring itu tidak melulu harus menjadi sosok yang spektakuler. Setiap perempuan pasti memiliki caranya masing-masing untuk menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Ada yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan meninggalkan pekerjaannya demi mengurus dan membesarkan buah hatinya. Ada yang berjuang sendirian untuk menghidupi keluarga kecilnya dengan melakukan pekerjaan apapun yang halal. Ada juga yang mencoba memenuhi mimpi orang-orang tersayangnya dengan memendam mimpi serta cita-cita yang ia inginkan. Hal-hal tersebut mungkin tampak kecil bagi sebagian orang. Tetapi, perjuangan yang mereka lakukan tidak main-main besarnya. Tentu saja, perjuangan ini masih akan berlanjut. Karena ini bukanlah akhir, melainkan semangat yang selalu baru.